Bapak Kamal, Kepala Kecamatan Makassar, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Bapak Kamal, sosok pemimpin yang humanis, tegas, dan bijaksana. Selalu bicara berdasarkan data yang dimiliki, menindak tegas mafia tanah yang berani bermain di wilayahnya. Slogan Bapak Kamal, "Berantas mafia tanah, no tipu-tipu." Apakah ada rekomendasi atau tidak sengketa? Itulah yang saya mungkin kaitan dengan Pak Ebri itu juga pedomannya dua itu. Bapak tahu itu resign dari mana, Pak? Karena dibawa ke rumah saya. Dari oleh Bukan suka. jadi kalau begitu ini bergeser lalu terus gimana? Kita kepala dingin aja nih. Kamu wis penjualan berapa? 10 miliar kemarin. Saya sebagai kuasa kumpulan tanah itu sudah saya Pernyataan kesaksian Pak Bowo ya. Enggak, yang saya tanya aslinya adalah kalau kopi saya nggak bisa pakai. Ya, oke Pak. Perintah pacaran saya tidak boleh. Saya nggak pernah Iya, bilang. iya. Saya merasa bersalah jadinya. Yang bersalah. Si A, si B, bahwa ini sudah sertifikat. Bukan masalah sertifikat, proses sertifikat awal itulah yang menjadi masalahnya di sertifikat. Jangan buka-luka, kalau mau buka-luka tadi buka-buka akhirnya pendarahan. Rapat yang telah dilaksanakan di kantor kelurahan dan dipimpin langsung oleh Pak Lurah ya. Monggo Pak Lurah silakan dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Melaporkan di hasil dari rapat koordinasi tingkat kelurahan pada tanggal 17 ya, hari Kamis ya. Ya. Menyatakan saat Bapak RW 012 menduduki RW pada saat itu kondisi lahan sudah seperti itu. Terus yang kedua, sebelum tahun 2013 secara formal tidak diketahui kepemilikan tanah di lahan tersebut. Pada saat itu RW pernah bersurat ke Lanut Halim. Pada tahun 2013 dilakukanlah rapor dengan kecamatan. Intinya masing-masing RT itu beberapa itu menjelaskan bahwa di tahun 97 menerangkan bahwa lokasi lahan itu masih kalinya masih berbentuk upah ya, ya. Warga mengatakan kenapa bekas kali itu bisa timbul sertifikat, sehingga ada penolakan warga yang seperti itu. Ini kata Google nih Pak. Ini kata Google bukan kata saya. Jalan apa Harapan Indah ya? Harapan Indah 11 Cipinang Melayu. Ya. Kali Sunter existing masih kali lama nih. Ya. Ini sampingnya kali lama juga. Iya, benar. Dari tahun 2015 dari camatnya Pak Arison Jaya. Jadi bukan saya usil terhadap pembelian tanah ini enggak. Jadi di sini sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian, sudah ada keinginan dari Pak RW. RW pernah bersurat dengan para RT-nya. Ini yang mau saya tanya nih. 21 April 2014 yang tanda tangan. Ini yang tanda tangan di sini Pak Sipri Trisusilo, HT Darujiman, Budiarto, Rakiman, F. Adnan, Roh Edi, Suparjo, Haji Suraji, Haji Marsum, Karisum, Sulaiman, Satino. Langsung lanjut dengan RT-RT-nya. Saya mengingatkan Pak RW ya, takut Pak RW lupa. Dan ini semuanya lupa. Termasuk dulu Pak Munir waktu jadi lurah, Pak Munir tahu ini. Dasarnya Pak RW, tembusan surat ahli waris Kamaludin, undangan Camat Makassar 12 Maret 2014 tentang musyawarah tanah lingkungan RW 12. Lalu surat Camat Makassar 25 Maret 2014 dan seterusnya. Kami pengurus RW 012 Kelurahan Cipinang Melayu telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat garis miring pertemuan dengan tokoh masyarakat, ketua RT 1 sampai 12, bahwa surat tersebut di atas merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengingat masalah tanah diperlukan kehati-hatian menyikapi surat tanah yang diklaim oleh ahli waris karena kami menyangkut dengan warga, bukan perorangan. Pak RW menyampaikan. Kedua, agar tidak ada masalah di kemudian hari, agar pihak ahli waris mengecek surat tanah milik adat milik C792 Persil 4A Blok D3 ke BPN dengan mengeluarkan surat rekomendasi. Pak RW meminta pada saat itu. 3. Ada riwayat tanah diri C792 Persil 4A. 4. Kami akan menghormati apapun hasilnya
surat rekomendasi dari BPN mengenai GIRIK 792. Kemudian setelah selesai surat rekomendasi dari BPN, riwayat tanah pengukuran dari BPN, baru kami bisa melangkah menindaklanjutinya. Pak RW menyampaikan seperti itu. Dan ada beberapa rangkaian rapat yang Pak RW hadir yang masuk dalam catatan notulensi di kami. Mungkin Pak RW bisa menjelaskan tuh. Dari awal kok sampai sekarang tiba-tiba berbalik menjadi SHM, lalu melanggar komitmen awal dijual kepemilikannya kepada perorangan. Mungkin Pak RW bisa jelasin. Baik Pak, saya sampaikan bahwa memang sejak awal dari RW 1, 2 dan juga Ketua RW 1, 2 Pak Situ dan Pak Dandi dan menunjukkan bahwa memang tanah itu dikonversi dibilang tanah auri Pak. Iya. Itu pertama. 2013 setelah ada survei dan sebagainya, kok timbul tanah auri yang ada di sebelah timur Paris Tunggal itu, kok timbul bahwa itu bukan bagian dari Paris Tunggal, bukan bagian dari tanah dari auri. Iya. Kemudian pengertian saya, kenapa harus aku mengeluarkan surat itu? Seandainya tidak ada surat ini, sebenarnya kami juga tidak mungkin akan seperti itu. Kami takdir Auri yang nomor B759/188 di paspor Auri. Boleh saya potong sampai situ. Surat Auri nggak salah, Pak. Surat Auri hanya menyebutkan parcel 7924A berada sebelah timur. Tapi Aurinya pintar. Auri tidak menyatakan luasannya. Dari situ kami berpikiran Pak, kemungkinan mungkin salah tempat saya dan sebagainya, mungkin ada kurang lebih. Akhirnya ada timbul GIRIK yang dari ini yang 792. Saya berpikir apakah Auri ini sudah mengizinkan dan sebagainya. Oh, berarti ini apakah yang riwayat itu sudah berkaitan dengan Auri kebetulan Auri yang ternyata ada surat dari Mabes ini bukan bagian Auri. Kemudian kalau memang bukan Auri, tentunya Auri nggak akan mengeluarkan itu Pak. Yaitu interpretasi saya hanya surat ini yang saya sampai saya pedomani, sementara ini seperti itu Pak. Itu Pak. Jadi kalau saya orang bisa menerjemahkan yang dari Mabesari, saya mohon maaf karena mungkin kekurangan kami untuk menerjemahkan itu. Jadi sebetulnya tidak, kalau tidak ada surat ini Pak, sebenarnya aman-aman, tidak ada masalah seperti itu. Karena kami berkeyakinan bahwa itu dulunya tanah Auri. Kok jadi tidak juga? Ya. Nah, lalu saya mau tanya sama Pak RW, saya ingat Pak RW. Ini sertifikat jadi lurah siapa yang tanda tangan? Kalau disebutkan saya nggak lihat. Apakah ada rekomendasi atau tidak sengketa pada saat itu yang lurah terpilih? Nah, saya begini Pak, jadi rekomendasi tidak sengketa itu kan dari RT RW. Termasuk Bapak, berarti Bapak juga? Iya, dan artinya bahwa yang menjadikan sertifikat bukan hanya RT RW aja. Jadi RT RW, kelurahan dan BPN. Oke. Kalau toh memang dari RT RW itu tidak benar atau surat kirim itu tidak benar, tentunya kan mesti tidak dilanjutkan menjadi sertifikat. Kuncinya bukan di RT RW bukan, tapi kami hanya memberikan bahwa karena saat itu ada surat dari Auri dan ada GIRIK, kami memberikan karena surat pernyataan dari sana itu kan yang bikin kan yang punya tanah Pak. Kita hanya mengetahui aja pedomannya dua itu, dari Auri sama GIRIK. Perkara itu benar atau enggak saya juga enggak tahu. Tidak pernah ada kunjungan lapangan kan Pak? Pernah Ada. ada kunjungan lapangan. Di sana hadir dari pihak TNI Angkatan Udara pada saat itu kan, pengukuran dengan BPN juga. Itu yang batas-batas Pak. Iya, yang tanda tangan dokumen BPN ini kan bisa jalan karena ada tanda tangan RT RW. Ya. Nggak ujuk-ujuk sertifikat jadi kalau RT RW juga nggak tanda tangan. Maksud saya, pada saat era lurah siapa? Proses penandatanganan awal. Apakah di Pak Munir, di Pak Hayat, di Pak Adi? Saya nggak lupa Pak. Mohon maaf. Oke, Pak RW lupa ya, nggak apa-apa. Tapi pada intinya Pak RW tahu ya bahwa lahan belakang itu berdasarkan kesepakatan pemanfaatannya
untuk menjadi RTH, ruang terbuka hijau ya. Untuk wajib. Ya, Pak RW tahu itu berarti ya? Saya juga agak lupa surat itu karena kantor RW mungkin banjiran kemarin itu Pak. Jadi kita alhamdulillah dari nolnya punya tuh. Iya. Komplit, tanda tangan basah semua, notulen sirapat semuanya kita ada. Dan memang di kita semua arsip tanah itu mau yang bermasalah yang apapun tersimpan dengan rapi kok Pak. Jadi maksud saya kalau Pak RW lupa ya udah enggak masalah kok. Saya ke Pak Muklis. Pak Muklis warga sana ya Pak, tinggal di situ ya Pak. Bapak bisa beli tanah gimana ceritanya Pak? Kan saya kebetulan di lingkungan sebagai tim pembangunan RW Pak. Di sekretariat RW 12. Bidang pembangunan Pak. Oke. Kebetulan yang bangun kantor RW itu kan saya juga Pak. Semula nggak punya pikiran mau beli tanah itu. Terus saya juga dari Pak RW juga udah jadi SHM. Terus tiba-tiba tidak lama kemudian saya didatangi Munasluha. Kalau sudah SHM, saya anggap itu adalah sudah tertinggi Pak kepemilikan tanah. Sehingga saya yakin itu benar gitu. Terdorong untuk membeli itu Pak. Bapak tahu itu SHM dari mana Pak? Lalu dibawa ke rumah saya Pak. Dari oleh Munasluha. Munasluha sama sendiri Munasluha sendiri. atau Pak Munir? Yang benar. Jadi berdua, kata Pak Munir berdua sama Pak Munir. Itu sendiri. Pertama sendiri Pak. Pertama sendiri, kedua berdua. Pas pembayaran. Oh. Karena saya minta daftar mendapatkan dua-duanya. Penerima uang berarti Bu Naswa dengan Pak Munir. Ya. Bapak nggak salah Pak. Saya potong langsung deh Pak. Bapak nggak salah bahwa pembeli. Urusan Bapak sebenarnya ke kuasa jual atau ke pemilik yang namanya ada di SHM itu. Ini menjadi produk menjadi SHM ini karena memang ada oknum yang memprosesnya di Badan Pertanahan Nasional. Kenapa saya sangka salah? Karena siapapun pembeli itu dilindungi aturan Pak. Yang namanya pembeli dengan iktikat umum. Saya enggak dalam persoalan ini saya hanya minta tanah ini dikembalikan ke nol Pak. Sesuai dengan rapat yang telah ada dari dulu. Pemilik Munasluha, pemilik dalam rapat notulen sirapat ini, pemilik menyatakan bahwa tanah itu untuk RTH. Ada daftar hadirnya dan dia ikut tanda tangan. Lalu ada permohonan dari warga Bapak pada Pak Camat tahun 2015 menyatakan bahwa telah disepakati sisa tanah untuk ruang terbuka hijau. Jadi kalau begitu ini bergeser, barbuknya udah segini. Gimana tuh? Kita kepala dingin aja nih. Tapi kalau Pak Muklis minta kami yang jualin, kami nggak bisa karena kami bukan marketing. Silakan monggo pihak penjual. Ya, gimana aturannya Bapak dengan penjual, monggo lah diselesaikan dengan baik-baik. Ya, ini sudah tercatat semua. Dan Bapak juga ikut hadir rapat, juga pernah menandatangani surat juga. Jadi yang maksudnya mohon maaf jangan bawa perasaan dengan saya, wah ini gara-gara Pak Camat Kamal nih jadi begini. Enggak, orang sudah ada dari 2015. Ada yang mau disampaikan? Kalau masalah urusan tanah ini udah saya baca semua, udah ada. Jadi sekarang langsung aja, ini mau kita kembali ke nol. Saya seizin Pak Muklis, izinkan kami nanti untuk memblokir sertifikat ya Pak. Belum ada pembicaraan antara penjual sama saya Pak. Ini ada penjualan Munasluha gimana? Iya. Gimana? Ibu kan kuasa jual. Kemarin ditelepon nih Pak, saya telepon 2 bulan yang lalu. Masalah ini alhamdulillah gak diangkat sama dia. Ditelepon balik pun nggak? Luar biasa. Gimana? Kuasa jual? Untuk yang saya tahu itu kan sudah sertifikat. Kesepakatan itu saya belum ada di situ. Yang tahun 2014. Ini PTSL, jadi gini loh, ini ada emas 24, ada emas 99. Harganya beda antara emas 24, emas 99. Kalau saya pribadi, bukan sebagai camat, saya pribadi menganggap SHM PTSL ini emas 24, bukan emas 99. Karena dengan kwitansi, dengan apapun, insya Allah bisa jadi SHM. Karena ini berhubung belum 5 tahun, saya masih bisa memohonkan pembatalan ke Pak Kakak. Tapi di sini ada kepentingan Pak Muklis juga terkait pendanaannya Pak Muklis, ya kan? Yang telah diterima oleh penjual luas, kan? Jadi kami juga di sini selaku pemerintah, kami berada di tengah, ya kan? Kanan kiri baik semuanya. Pak Muklis penjualan berapa? 10 miliar kemarin pembelian. Iya. Berapa? Karena kami itu pinjam Pak, pinjam uang yayasan. Terus mengembalikannya 25% ditambah 5%. Terus ini 30 ya. Dikatakan pinjamnya 11M berarti ditambah 30% dari 19%. Innalillahi. Ayo deh, kalau saya jual ngomong, habis itu Pak Munir ngomong bicara nanti. Saya sebagai kuasa penjual
tanah itu sudah bersertifikat. Dan buat saya itu adalah kepemilikan tertinggi dari tanah itu. Soal kesepakatan kan bisa kita sepakati lagi. Maksudnya gini, saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Kesepakatan kalau itu untuk jadi ruang terbuka hijau. Bukan Pak Gubernur infoin. Zonasinya udah berubah. Bukan nggak ngomong zonasi, bukan nggak infoin kalau itu pernah ada kesepakatan. Kesepakatan itu saya belum tahu. Oke, Nah, terus? ketika itu karena mungkin ada permintaan itu dan sempat dari Pak RW untuk ruang terbuka hijau, kita sudah mengajukan ke 2 instansi, Taman Kota dan Sumber Daya Air. Di satu sisi, ahli waris melihat penguasaan fisik dari Pak Idrus ini melebar. Nah, kemudian juga ada, yaitu ada penawaran juga untuk gimana itu dijual ke pihak swasta. Idenya siapa tuh? Enggak karena lagi BU kepentok apa gimana? Maksudnya ide siapa yang punya? Ide ahli waris juga. Ide ahli waris Ide juga. ahli waris. Karena mungkin sempat teringat Pak Haji ketika proses kepemilikan tanah itu kenal dengan Pak Haji lah. Tidak, oke, Bunda Soal saya potong. Pemda DKI nggak pernah akan bisa bayar karena nanti akan ada rekomendasi dari Pak Lurah, Pak Camat. Apa yang mau kita rekomendasikan? Kami kan ada rujukan data ini. Tapi untuk proses sertifikat sampai sertifikat kita atas persetujuan dari MPN tahu proses untuk jadi sertifikat dan buat saya RT dan RW itu mewakili warga. Ya. Dan saya nggak tahu ternyata warga merasa tidak ada transparansi, itu saya di luar jangkauan saya. Pak Munir, Siapa? Izin Pak, sama Pak Lurah, Pak Wakil, ini saya ada sedikit panjang apa ya Pak? enggak poinnya aja, poin-poinnya aja, jangan banyak. Ya kemarin karena Bapak saya salah persepsi, saya pikir saya nggak boleh ke warga karena saya bawa takutnya bawa nama kecamatan, jadi saya mohon maaf ke warga saya nggak bisa. Tapi ternyata Pak Camat boleh ke warga, soalnya saya pakai pribadi gitu ya, jadi saya baru sekarang ini ketemu warga. Sedikit saja Pak, saya agak bingung Bapak mengatakan ini kasus ini adalah tanah. Dari gambar itu aja udah jelas bentuknya tanah. Asas hukumnya itu kalau tanah pasti ada pemiliknya. Nah, apakah AU sudah buat surat? Tidak, bukan kepemilikan AU. Kalau pemilikan AU ada juga surat ke saya waktu saya lurah. Iya, saya ini punya AU, ada juga contohnya. Ini adalah ini contohnya. Ini punya AU. Seperti ini contohnya ada punya AU. Nah, saya balik lagi ke Pak RW. Pak RW ini tidak bertindak sendiri saya pikir karena berdasarkan RW yang lama. Ini ada pernyataan kesaksian Pak Bolo ya, RT RW yang lama dalam berkas saya bahwa dengan ini saya menyatakan dan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan sama dengan sumber bahwa bangunan sekitar RW 12 Kelurahan Semanglayu berdiri di atas tanah milik almarhum bin Mang dengan nomor DIK 92 titik. Saya mengetahui hal tersebut karena saya pernah menjabat sebagai Ketua RT dan RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 86 dan yang saat ini menjadi wilayah RW 12. Dan pada saat itu tanah tersebut dianggap tanah dalam pengawasan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Aslinya ada? Aslinya ada? Saya kira di kecamatan lebih letakkannya saya dapat Nggak ada di kita. Oh iya sudah Pak. Oke. Kalau- Intinya saya nggak pernah ada Asli? nggak pernah berlangsung untuk fotokopi. Ini saya terima. Ini Enggak, yang bisa. saya tanya aslinya ada nggak? Kalau kopi saya nggak bisa pakai. Ya oke Pak, intinya saya dari sini mungkin Pak RW juga berdasarkan itu ya. Pak Bolo ini punya kesaksian. Tanda tangan dari Sobi. Pak Bolo. Enggak, mohon maaf, Pak. Mohon maaf, saya lurusin. Iya. Iya. Saya lurusin ya Pak Munir. Iya. Pak aslinya. Saya 79 di situ. 7 ya. Pak Bolo itu belakang tuh belum ada rumah. Masih sawah semua. Nah, oke, ya enggak intinya saya cuma bahan Iya. aja Iya. ada Pak RW tidak sendirian untuk ini. Nah, Mungkin ini belum ada rumah, belum ada Pak RW, belum ada masyarakat sini. Diingat. Masih Nah, belum ada sama semua. Masih ada 4. Ini saya 79 saya cuma menjelaskan dulu aja sebentar. Iya, Saya paham. Itu Bapak udah salah di situ. Pak Bolo itu enggak. ya saya cuma ada kalimat ini. Sorry Pak, maaf nanti kita bahas di RW 12 Pak. Gampang ya Pak ya. Kita punya waktu panjang. Mungkin karena kita poin-poinnya aja. Oke nggak apa-apa. Oh, Bapak mau datang di RW 12? Siap, nggak apa-apa. Karena biasanya tiap hari juga saya ketemu Pak Idrus kan. Bapak Bohong. tahu lah ya, nggak masalah ya. Bapak kemarin di abnormal ngapain? Di abnormal karena perintah, maaf ya saya miskomunikasi. Perintah Pak Camat saya tidak boleh ke lokasi. Saya nggak pernah Iya, bilang. iya. Maaf, Pak. Ini Jangan, semua- jangan. Camat ini, lu buat camat. Saya Jangan buat camat sudah sekarang, lu bawa jalan sendiri.
Dek, lu ngomong dek, lu ngomong awas lu dek. Jangan. Ayo, ada bobo camat lu di sini. Jangan bawa camat, sekali lagi jangan bawa camat. Kulitin sekalian, silakan. Ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu di RW 12 ya Pak. Ya mohon maaf kita bisa lanjut. Intinya setelah saya baca dokumen-dokumen ini, maaf Pak, saya boleh lanjut Pak ya? Silakan. Karena saat itu ya, Tadi saya udah sampai Pak Munir. Pak Munir semua. kok poin-poinnya aja. Jangan pakai begini tolong. Iya, oke, saya berangkat dari Poin-poinnya apa? RW, saya berangkat juga ke camat sebelumnya. Pak, saya kira saya baru kali ini ketemu kan Pak, ini saya boleh ya? Bentar ya. Silakan Pak Munir, ada ruang untuk Saya menjelaskan. nggak enak. Saya merasa bersalah jadinya. Yang bersalah. Semua orang juga tahu. Bersalah. 12 ya. Salah. Pak Munir jelasin dulu. Ayo, ada Oke, ruang buat apa Pak. ya? Jadi dari dokumen kemudian dari dokumen Pak Camat 2000 Berapa? 2000 berapa Pak? 2014, 2015. Apa? Di sini sudah jelas Pak. Dokumen yang mana? Notulen. Ya, notulen tanggal. Notulen 2015 13 Maret. Hmm. Eh, Apa yang jelasnya yang mana? Bagian yang mana yang jelas? kesimpulannya aja Pak. Bahwa di sini belum ada pihak-pihak yang mengklaim atas lahan tersebut kecuali ahli waris Magdir Emang saja Pak intinya. 31 Maret 2015 berikutnya 31 Maret tadi kan 13 atas surat permohonan dan tentang kejelasan lahan yang terletak di RW 12 Jalan Pertanapan Lindah ahli waris Magdir Emang dengan girik ini permohonan tertulis pada Imam Melayu intinya proses pelayanan administrasi pertanahan girik C792 yang dimohonkan oleh Saudara Kamaludin selaku kuasa ahli waris dapat dilanjutkan registernya. Kemudian Oh, Pak Munir salah persepsi nih. Saya nggak ngomong Magdir nih. Intinya enggak. Jadi saya nggak ngomong girik C792. Yang menjadi tali benang masalahnya itu untuk RTH. Kenapa dijual ke pribadi? Oke Pak, saya ke lapangan, maaf saya begitu ketemu Pak Idrus, ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, saya yang menyampaikan nanti akan dijadikan RTH, saya sendiri, makanya warga setuju saat itu. Maaf ya Pak ya, benar ya, saya Ntar dulu. Pak RT yang mana Pak RT, itu Bukan ini, tidak mewakili Pak. Bukan mewakili, karena warga nggak ada yang tahu. Ini warga nih. Ini warga nih. 10 orang satu nggak mewakili. Warga yang mana Pak? baru kali ini ketemu ya, baru bahas. Bapak yang hilang-hilang. Jadi intinya pada saat saya ketemu Pak Idrus dan pengukuran tentang kereta, maka saya sampaikan ini akan digunakan untuk RTH. Tidak ada yang berubah. Ini apa pas kereta cepat? Kereta cepat. Jadi saya sampaikan nanti mudah-mudahan dengan prosedur jadi sertifikat nanti akan diajukan untuk RTH Dinas Kehutanan. Pada saat itu kali memang masih berada di sebelah, belum pindah seperti sekarang. Tidak ada yang berubah. Ibu bapak bisa menyaksikan saya ketemu dengan warga pasti ngomongnya seperti itu. Niat saya memang seperti itu, melanjutkan apa yang sudah dilapatkan. Apa ada yang salah dengan saya? Nggak ada ya, sementara oke. Banyak Pak. Banyak Pak, sangat banget. RW 4 Bapak bermasalah nggak di RW 4? Bapak di RW 4 ada bermasalah nggak? Uang cair 3,5 M tinggal 2 M. Maaf Pak, siapa? Enggak, saya tidak perlu sebutkan, nanti malah jadi. Nah, gini. Oke, nanti kita bahas Baik. ya. Pak Munir. Saya baru dengar Pak, sorry. Nah, Pak Munir, intinya seperti ini. Kami berada di tengah. Intinya adalah baik secara pribadi maupun PNS, Pak Munir mengikuti peristiwa dan sejarah yang ada terhadap lokasi tersebut. Pak Munir mengetahui bahwa ini telah disepakati untuk menjadi ruang terbuka hijau. Sehingga kenapa judul rapatnya Pasus-Pasum. Kalau ruang terbuka hijau sudah milik Pemda Pak Munir. Ya, jadi saya coba melurusin pandangan Pak Munir. Nah, lalu di sini dengan peristiwa yang ada, kenapa kok ditawarkan ke seseorang, ke pribadi untuk membeli lokasi dan sampai juga menjadi sertifikat. Warga di sini posisinya mau apapun yang Pak Munir bicarakan, mereka ini sudah tahu dengan apa yang terjadi. Sebenarnya di sini kita nggak mau ngulitin masa lalu, kita mencari solusi di atas rapat ini sebetulnya. Di atas rapat ini kita mencari solusi. Mau apa ini solusi ini barang? Secara administratif ini setelah disepakati untuk menjadi RTH. Anda pernah lurah Cipinang Melayu, Munasuha RT di RW 06. Gak mungkin kalau ngomongnya kami nggak tahu Pak itu untuk RTH. Oke, mau sandiwara terserah. Udah nggak usah kita main film di sini.
Betul, sinetron. Nggak usah main film di sini. Boleh tipu-tipu ya Pak? Iya, kurang lebih nggak usah main film. Jadi kita cari solusinya aja deh. Jadi kalau nanti kita mundur lagi ke belakang, nanti dokumen ini yang bicara. Mungkin Karena ahli waris Kamaludin Iya. ikut tanda tangan. Ya, mungkin saya ada waktu Pak RW, mohon ya, mungkin saya belum pernah ketemu dengan warga, mungkin ada bisa apa? Saya siap. Nanti tinggal ngomong Pak RW aja kapannya saya siap. Saya baru kali ini dengar ada info tadi, ada info apa? Saya merasa. Oke, saya ke Pak Ade deh. Pak Ade, ada masukan? Terima kasih pimpinan yang masukan seperti curah. Sebetulnya saya agak paham sedikit ya, karena tanah ini juga pernah diukur oleh topografi Angkatan Udara. tahun 96 Angkatan Darat. Angkatan Darat berdasarkan surat Panglima TNI pengukuran aset. Jadi rekomendasi TNI AU yang dikeluarkan tahun 2013 itu lalu mengacu kepada tahun 96 sebetulnya agak clear, karena di dalam tanah itu dipatok 12 patok Pak. Di tanah yang ini. Di tanah itu, karena saya waktu itu hampir 3 bulan pengukuran tanah itu. Waktu diukur sama topografi disaksikan ditandatangani tim satgas oleh Lurah almarhum Dutom. Jadi seluas 5.400 karena dianggap itu bagian tanah TNI AU sebelum 2013. 2013 nggak tahu saya itu ada AJS bermain dengan ABCD. Ya, Ayo Bapak timbullah nongol Haji rekomendasi. Sidik ya? Iya, saya melihat daripada itu sebetulnya Bang itu karena TNI AU. Karena di dalam surat keputusan Angkatan Perang mengizin dari pihak Auli untuk mencermati ini. Jadi itu batas alam yang ada di sebelah timur itu harus di dalam skap yang dipunya oleh TNI AU. Artinya pemotongan kali itu kan bukan suatu perbuatan atau kejadian bencana alam. Hanya faktor waktu itu lingkungan. Tetap aset itu tidak berubah. Dan saya jelaskan bahwa itu bukan tanah. Bentuk lembah itu karena dulu diurut sama Tiger Gaji waktu zaman masih kita Betul. Tahun berapa tuh? tahun sekitar tahun 80. Tahun 80. Ya sebelum ada Jakarta Cikampek tol itu. Tadi Pak Bolo, pernyataan Pak Bolo. Tahun berapa Bolo tuh? Tahun berapa? Waktu itu danaunya almarhum Mas Kalhandani. 70-an. Kita sering ke lokasi. Aslinya nggak ada. Saya nggak bisa kalau nggak ada asli, Pak. Kalau ini asli semua nih. Iya. Pak, mohon maaf, Pak Bulo itu pertama lurah dari seberang pemekaran lurah apa? RW pertama ada orang Betawi. Pak Hisat Iman almarhum sekretaris. Saya kita udah ada di situ. Di belakang itu ada rumah Pak. Sawah semua. Nah, itu makanya di tahun berapa? Setelah dari Haji Bulo baru Pak Hisat Iman sekretaris naik RW. Baru RW itulah pemekaran. Ada penduduk mulai pemekaran RW 12. Nah, setelah pemekaran dibagi ini Pak RW tahu pemekaran RW 12 semuanya itu ya itulah mulai berkembang. Jadi kalau yang Bunasua ini Pak, ini setelah 2013 Pak, dia tidak bisa bicara riwayat tanah. Sedangkan dia tidak bisa menghadirkan ahli waris kok Pak. Betul. Luar biasa. Betul itu. Loh, kalau yang bicara puasa baru kemarin ahli waris mengaku dari zamannya Nabi Adam nggak. Betul Bang. Dan dia tidak pernah Pak, tidak pernah hadir di lokasi. Belum pernah hadir. Waris siluman Pak. Dan di sinilah saya Yang kali itu Pak. Bunasua kuasa jual. Kalau kuasa jual yang menerima duit dari Pak Haji Mukir, Bang Munir sama Bunasua jelas ya Bu. Nah saya ingin TNI AU dalam hal ini melihat kembali tahun 96 ini sudah diukur oleh topografi. Ada Pak itu. Patok-patoknya masih ada kok Pak. Masih ada patok-patoknya. Masih ada. Kalau kita mau cari masih ada. Masih ada. Keuruk. Jelas di asli di Kelurahan Halim itu ada. Jadi kalau mengadu kepada sertifikat itu baru kemarin nomornya Pak. Kalau menurut riwayat tanah itu karena saya pernah jadi kuasa itu, terus saya ditinggal hanya untuk menggolkan 213 yang akan diambil KCIC waktu zaman Pak Munir 3,4 miliar. Ahli waris nggak pernah ada Pak. Jadi kalau kita bicara sekarang ini rancu Pak, kita bicara pada sejarah awal. Bang Munir boleh lah, sekian. Orang itu bukan tanah kok. Kenapa Girik itu tanah? Itu jadi permasalahan. Kalau memang itu tanah, cocok dengan Girik kan mungkin nggak sampai meja ini selesai Pak. Nah akhirnya nongolnya tuh pembayaran 3,4 miliar. Kemarin saya udah bicara Pak sama ABC yang tertimbun dengan nama Girik itu. Girik itu siapa yang bikin? Gak ada Pak. Kalau memang itu dulu offstate di letter C atau di C desa ditulis Pak, dibeli pemerintah selesai Pak. Zaman Pak Prabowo jadi sekjen. Nah, karena masuk dalam proses
waktu itu operasi Opstik dalam rangka operasi Melati tahun 80 oleh TNI AU karena akan dijadikan pangkalan militer gitu. Di situ Pak. Jadi saya yakin itu masih bukan tanah bebas negara bebas, tetap menurut saya dalam penguasaan TNI AU. PNAU mungkin agak keliru, dia tidak melihat tahun 96 diukur oleh topografi. Oke, Ade. Udah. Masyarakat intinya kan ingin mengembalikan ini ke nol lagi. Siap. Betul ya. Betul. Nah, nanti mungkin kita nggak bisa produksi dalam rapat ini sekali. Nanti tunjuk aja ketua forumnya siapa. Ya, nanti perwakilannya 3-4 orang. Nanti kita akan adakan rapat lanjutan rapat kedua. Oke. Nah, lalu Pak RW, kalau warga kan pengen kembali lagi ke nol. Ya, Sesuai juga dengan dokumen yang Pak RW juga dulu pernah tanda tangan. Pandangan Pak RW gimana? memang dari kemarin dari Pak Mungkin dan sebagainya memang akan dikembalikan pada bentuk pasus-pasus seperti itu. Iya, kalau pasus-pasun nggak bisa melalui kami bukan marketing, nggak bisa kami yang jualin, nggak bisa, kami bukan marketing. Dan kalau di sini kan udah ada peralihan dari pemilik asal dijual ke Pak Muklis. Tapi ingat Bapak Ibu, kita juga maksudnya Pak Muklis dalam posisi yang juga perlu dapat perlindungan gitu di sini. Jadi ya supaya win-win solutionnya, jalan tengahnya itu dapat. Selebihnya kan Pak Muklis nanti yang lebih tahu ke siapanya mengenai pembayaran dia dahulu bagaimana. Intinya Pak RW sepakat untuk balik lagi ke nol ya. Saya kira seperti itu. Kalau warga minta diberikan seperti itu ya, saya kira nanti juga warga dengan Pak Muklis kita bicarakan Pak. Ya, artinya saya blokir dulu SAM-nya Pak RW nggak masalah ya, karena kan ini jadi SAM dengan sporadik tidak sengketa Pak RW juga. Saya kira nanti Pak Muklis Pak. Oke. Prinsipnya Pak RW sudah oke untuk balik ke nol lagi menjadi RTH, entah pihak ahli waris yang awal yang membeli, yang mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan. Tapi saya informasikan aja Pak, Dinas Kehutanan tidak akan melakukan pembelian tanah sampai tahun 2027. Nggak ada anggarannya nggak punya. Makanya bingung kalau ini pun dibikinin RTH, Pemda yang beli nanti mungkin 2030 kali nanti ya. Oke. Teman-teman dari Babinsa, Babinsa Dirga, Bimas ada mau disampaikan nggak? Soal tanah ini mohon izin yang lainnya yang berarti masalah ini kami hanya monitoring aja. Tapi berharap ya musyawarah ini jangan sampai ke ini, karena warga yang di sini adalah kan bagian daripada kami selaku pembina. Ya, kita bina, makanya sekarang rapatnya adem-adem aja kan? Iya. Ada di ruang sini kan. Ini forum komunikasi berarti ya? Iya. Forum komunikasi ya? Iya. Berarti nanti saya akan bikin lagi rapat final kedua. Nanti langsung undangannya ke ketua forum komunikasi aja ya. Siap. Ketua forum komunikasi RW 12 termasuk nanti juga teman-teman FKDM dihadirkan. Pak Muklis ada pandangan? Kalau saya itu aja Pak, prinsipnya saya membeli itu juga niatnya, saya udah matur Pak RW, saya niatnya untuk bikin klaster Pak, soalnya itu. Kalau nggak bikin klaster ya saya nggak mungkin pinjam Pak. Iya. Ini SAM nggak ada di atasnya lagi kan gitu. Nah, SAM itu bisa dibuka kalau memang ada novum yang lebih kuat dari itu kan. Ada ini novumnya. Dibatalin langsung Pak, karena PTSL. Jadi PTSL aturannya SAM itu belum 5 tahun dapat dibatalkan internal. Ini dasarnya. Nanti saya cek. Kita nggak tahu itu Pak. Karena pada saat itu saya sudah bikin pagar lah Pak. Bikin pagar dan ini sudah dibalik nama atas nama saya. Saya udah bikin pagar dan biaya balik nama juga mahal. Tanah siapa dibalik-balik ya? Saya nggak balik nama, nggak balik tanah, balik nama surat. Jadi gitu Pak. Jadi di perjalanan tiba-tiba warga nggak mengendaki dibikin klaster. Ya, silakan kalau memang warga begitu. Saya karena ini uangnya pinjam, memberikan keuntungan 25% ditambah 5% untuk tebus, sehingga 5% urus yayasan.
Sehingga saya harus mengembalikan uang itu, saya bilang gitu. Silakan mau dijual ke mana silakan. Artinya Pak Muklis duitnya dikembalikan nggak masalah berarti kan? Nggak masalah. Munasar kenapa nggak dibalikin uangnya? Sudah dikasih. Kemana? Pemilik Pak, sudah dikasih. Pemilik suruh balikin. Kan ada hasil rapat. Kenapa masalah? Jadi gini Pak, mau izin berdasarkan rapat kemarin yang di kelurahan kan warga sudah sepakat memberi waktu 2 tahun. Warga sepakat. Warga nggak ada. Nggak ada. Balikin lah. Kita respon beri waktu karena mau dikembalikan fasilitas umum. Tolong jualkan, saya kasih waktu 2 tahun. Jadi Pak Muklis membeli deadline karena mereka sudah mengikhlaskan kembali untuk fasilitas umum. Dengan catatan, tolong uang saya dikembalikan. Siapa yang akan membeli? Lah kalau berbicara tadi Pak Camat sampai tahun 2027 tidak ada duit nggak beli. Nah, deadline-nya 2 tahun bagaimana? Nggak bisa. Makanya kenapa kami tarik Pak Lurah laporan ke saya, makanya saya rapatin. Saya nggak mau muncul lagi permasalahan lagi ke depan, problem baru lagi Pak. Betul Pak. Jadi kalau misalkan bicaranya ini 2 tahun nggak ada anggarannya nanti 2027. Oke Bapak Ibu, nanti tunjuk aja ketua forumnya. Nanti saya perlu bicara dengan Pak Muklis, dengan anaknya Pak Muklis. Gini, Pak Muklis dilindungi juga. Dia selaku pembeli dengan iktikat baik. Kita di sini nggak mau menzolimi orang, kanan kiri kita nggak mau. Jadi kita harus benar-benar cari solusi yang baik. Nanti saya minta ini situasi nggak jangan terlalu ricuh. Toh juga sudah kami handle. Kita nanti tinggal rapat kedua. Kalau saya arahnya dari ini, Pak Muklis jujur ya Pak, saya mengikuti rapat ini Pak. Saya mengikuti rapat ini karena orang-orang yang tanda tangan di dalam rapat ini sampai bilang ada dugaan ini ahli waris terlalu rakus karena 206 ini sudah dapat. Sisa ini kan untuk RTH. Jadi saya sudah kontak semua orang yang tanda tangan di sini Pak. Yang mereka sekarang aktif menjadi pejabat masih. Mereka tuh bekas camat dulu, ada sekarang Lurah Halim sudah jadi camat Ciracas. Ini juga mereka harus dipikirin Pak, karena mereka tanda tangan di sini menyatakan itu sebagian untuk RTH. Jadi ini dampaknya efeknya domino Pak, RW juga. Nggak bisa kita mengecilkan masalah ini. Ada yang mau kasih masukan? Bapak Ibu, sebelum saya. Silakan Pak. Dengan adanya rapat ini terus selanjutnya karena di lingkungan RW itu kan banyak tulisan-tulisannya. Apakah tulisan-tulisan itu bisa diambil atau nunggu perintah Pak Camat supaya karena namanya tulisan itu kan dibaca seluruh orang dan orang itu datang dari mana-mana. Tadinya awalnya tulisan ini sederhana karena nggak selesai akan timbul legal macam. Akhirnya timbul tulisan mafia bla bla. Akhirnya kan berkembangnya kemana-mana. Itu yang tahu siapa orang-orangnya Pak? Warga. Kalau itu warganya udah mau copot belum? Belum. Iya, warganya mau copot. Warganya juga Pak. Jadi terkait spanduk, jadi itu memang representatif kami dari dialog-dialog yang slow respon gitu kan. Iya, Nah, betul. jadi persuasif aja karena dialog-dialog itu jarang direspon sehingga kami mengimplementasikan lewat spanduk. Betul. Dan kami juga untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Betul. Atau berdasarkan pidana itu kita memang udah nggak gitu, udah seperti itu Pak. Jadi kemarin Pak Camat onsite ke lokasi, ya itulah tuntutannya ada 3 tribunal tadi. Kembalikan menjadi RTH. Ya. Terus Saya kurang hafal. namanya apa? Ada. Bukan ya. Ya. Transparasi, ya. Ini kan endorsernya adalah KCIC. Dulu kan nggak ada tuh yang ngaku-ngaku ahli waris. Saya 84 Pak di situ. Saya masih di Wah, SMP. saya belum lahir. Jadi ketika mencuat KCIC itu barulah banyak orang-orang asing datang ke kami tuh, foto-foto, ngumpul-ngumpul, macam-macam. Jadi kami itu serba takut kemarin. Saya udah rugi, existing lapangan saya hilang. Padahal udah ada komitmen dengan
SPT, SBI, KCIC, tapi ya cuma sekedar selembar itu karena memang kami bodoh sih Pak. Kami itu dibodohi. Pak Camat punya garasi, boleh saya bangun lapangan badminton di garasinya Pak Camat? Kan nggak mungkin. Oke, nah makanya di kesempatan ini jadi nanti saya akan ada pertemuan dengan Pak Muklis dengan anaknya Pak Muklis, nanti didampingi Pak Ade. Jadi Bapak Ibu, saya di sini menggunakan teknik dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2017 tentang tata cara mediasi. Artinya biar proses ini sesuai norma yang ada. Karena saya mediator Pak, yang terbaik. Karena Pak Muklis tadi bilang, Pak, ini saya pakai uang yayasan. Bu Nasuha nggak tahu benar apa enggak, itu udah habis. Sudah dikasih. Iya udah dikasih, udah habis saya belum maksudnya. Hah? Oh, Sedikit tambahan, ada statement dari Nasuha ya, Pak Haji Muklis bahwa sertifikat ini kan sudah tidak ada di atas lagi. Tidak ada apa? Tidak ada lagi produk hukum yang mengalami sertifikat. Jadi awal dari saya masuk ke posisi notaris ini, awalnya tanggal 20 kita dibel oleh Pak Muni. Saya cerita sedikit ya. Saya nggak tahu kalau itu ada transaksi di sini. Akhirnya saya di telepon ketemu sama Bu Nasuha di abnormal. Katanya di RW 12 ada pertemuan dengan manusia ini. Saya diminta datang sana karena Pak Muni ngomongnya di abnormal. Pikir saya waktu itu bukan kasus tanah, atau kasus orang mengawin atau apa, saya nggak tahu kan. Akhirnya saya berkata sama Bu Nasuha ke sana. Ternyata di sana bahwa tanah itu ada masalah yang seperti ini. Terus saya akhirnya tahu masuk pada posisi karena saya dulu pernah menangani tanah ini, yang akhirnya diambil alih oleh Pak Edi. Saya potong deh. Ya. Di sini ada Pak Munir, terus Pak Munir ngapain sih? Ngapain sih Pak Munir emang? Saya sulit Munir terus kayaknya. Iya. Emang ente ngapain sih? Setelah itu saya menemui beberapa orang yang dulu dibicarakan tentang tanah itu. Salah satunya Camat Ciracas. Pak Yusril. Udah itu udah telepon saya kemarin-kemarin. Saya menemui beliau, ya itu tadi. Jadi kalau bicara yang dari mobil Pak Munir sama Bu Nasuha, ya enak sih Pak, enak banget ya. Jadi yang dulu yang urusan diri siapa, yang bikin siapa, itu kemarin kita sudah. Ya angkat aja akhirnya biar jelas masyarakat ini, jangan masyarakat ini rancu dengan informasi yang disampaikan oleh si A, si B bahwa ini sudah sertifikat. Bukan masalah sertifikatnya, proses sertifikat awal itulah yang menjadi masalah. Akhirnya alhamdulillah saya tahu Pak, saya ketemu Pak Yusril, saya ketemu si Hati, sampai Haji Yayat pun dulu karena kedekatan beliau dengan Dirpaskon akhirnya dimanfaatkan untuk menimbulkan rekomendasi 2013 tadi. Jadi ya sepakat Pak Ade. Sementara itu ya Pak. Oke, baik. Jadi makanya tadi saya sampaikan kita ini adab ini lebih tinggi daripada ilmu Pak. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan rapat ini saya sudah telepon semua di sini. Ya, saya tanya Pak Arson dulu, Pak Arson Jaya. Saya tanya Pak Yusril, saya tanya Pak Hespatoni, seluruhnya sudah kami konfirmasi. Jadi di sini mohon maaf ya kalau ada oknum yang masih main sandiwara, ini begini Pak, ini udahlah stop, saya bilang. Karena datanya ini udah ada. Jadi kita cari solusi aja. Jangan buka luka. Kalau mau buka luka tadi buka akhirnya pendarahan. Ya, nanti kita rapat lanjutan lagi kedua. Insyaallah nanti kami akan segera bikin undangannya. Mungkin ada hal yang Pak Muklis mau sampaikan di ruang rapat ini, mungkin beliau nggak enak. Oke, jadi mohon dimaklumi juga. Mohon dimaklumi juga. Jadi nanti kami berdua akan bicara dengan Pak Muklis, dengan Pak Adi juga ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kehadirannya pada rapat kali ini. Terima kasih. Situasi menjadi lebih baik lagi. Ya, nggak seperti awal ricuh-ricuh ya kan. Enggak, jadi demikian rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.